Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan GP Lembah Kasih yang saya hormati dan saya cintai. Hari ini kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati kembali kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami di saat kami sedang mengalami satu tekanan hidup. Kami butuh firman-Mu karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kau sendiri yang berbicara Tuhan, dan kami semua boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita semua pada malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pola pikir dan cara pandang kita sebagai manusia sangat mempengaruhi apakah kita akan mengalami yang namanya kemenangan atau justru kita mengalami apa yang namanya keterpurukan atau kekalahan. Saudara, banyak persoalan yang harus kita hadapi di bumi ini yang terkadang begitu sangat berat dan menakutkan kita. Hari-hari ini, saudara, kita menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu. Saya sebut, mungkin sudah bosan Bapak Ibu dengar, pandemi virus corona. Kita juga ada kebayangan keterpurukan ekonomi dan hilangnya kesejahteraan. Ini yang membuat kita seakan-akan pikiran kita selalu dihantui dan selalu kita diperdengarkan dan berita seperti itu. Media massa, media sosial dan sebagainya. Nah saudara, tetapi dalam setiap kondisi kehidupan kita, dengar baik, kabar baik, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tahu dan Tuhan datang dengan janji-janjinya dan untuk meneguhkan dan mengokohkan sehingga kita tetap kuat dan sanggup untuk terus bergerak meraih kemenangan. Tapi dengar baik, ada satu oknum yang tidak suka, yaitu iblis. Iblis menaruh yang namanya bibit khawatir. Iblis menaruh yang namanya bibit tawar hati. Dan saudara menjadi tawar hati dan khawatir seharusnya bukan menjadi milik kita. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dan di dalam Dia selalu pasti ada kemenangan. Itulah sebabnya kita berani berkata pada malam hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Saudara, selama kita melekat kepada Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, maka pasti akan ada jaminan yang membuat kita merasa aman dan tenang menghadapi semua permasalahan. Malam hari dengan iman kita bisa berkata dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku. Apa saudara? Takkan kekurangan aku. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 23 ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, dan ini berarti tidak akan ada kekurangan damai sejahtera. Anda tidak akan mengalami kekurangan sukacita. Anda tidak mengalami kekurangan ketenangan dan rasa aman. Itu berarti selalu ada ketersediaan dan kebaikan Tuhan yang dapat kita nikmati dalam setiap langkah kita. Jika Anda mengaku Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita, maka tidak layak lagi Anda merasa lemah dan khawatir. Bapak Ibu, kekhawatiran adalah milik iblis. Kekhawatiran ditaruh dalam hati kita untuk kita takut dan gentar menghadapi hidup ini. Kita katakan dalam firman Tuhan, katakan dalam Kolose pasal 2 ayat 15, di atas kayu salib Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ia pun mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depannya, yaitu api neraka kekal selama-lamanya.
Malam hari saudara, tidak ada lagi yang dapat dipertahankan oleh musuh. Ia hanya berusaha merebut sesuatu yang telah terlepas dari tangannya, yaitu kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi dalam Yohanes 10:28 katakan begini saudara, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yes, inilah janji firman Tuhan. Yesus telah membayar lunas harganya di kayu salib. Dia menjadikan kita semua adalah milik Tuhan. Lalu apa yang membuat sekarang kita menjadi kecil dan tawar hati? Dan apa lagi yang harus kita khawatirkan? Ingat Bapak Ibu, Amsal 24 ayat 10 katakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, apa saudara? Kecillah kekuatan. Hari ini saudara, Tuhan mau kita menjadi perkasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tidak takut dalam menghadapi apapun. Tuhan mau kita merasa tenang dalam segala keadaan. Karena Ia yang bersama dengan kita adalah Raja Damai. Kita butuh damai hari-hari ini. Kita butuh damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup kita. Turun dalam hati kita. Turun dalam keluarga kita. Sehingga apa yang kita lakukan, hati ini selalu dengan damai sejahtera. Ayat yang terakhir saya akan bukakan pada Bapak Ibu malam hari ini dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ulangi, Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, hari ini apapun keadaan kita, sekali lagi firman Tuhan terus menguatkan kita. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berjalan di depan kita. Dan Dia menyertai kita. Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala, engkau bisa berkata malam hari, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Stay at home, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan akhir kata, mari sama-sama kita berdoa. Saudara yang ada mungkin di daerah Kaposak, saudara yang ada di daerah Tikung, saudara yang ada di daerah Puput, saudara yang ada di daerah Teladan, yang ada di daerah Lingge, saudara yang ada di daerah Pasar, saudara yang ada di daerah Tobuali manapun, kami percaya, sepakat malam hari ini, terus jalankan doa rantai kita sampai nama Tuhan dipermuliakan. Kita bertahan karena kita masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kota Tobual ini menjadi bagian kita. Kita berdoa buat gereja-gereja yang lain supaya imannya dibangkitkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat satu pujian. Biarlah doa yang habis terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Satu hari lewat, Kau telah pimpin kami. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu khawatir. Karena kami masih punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Aku berdoa kiranya biarlah nama Tuhan dipermuliakan di kota Tobuali ini. Setiap peristiwa demi peristiwa kami percaya mendatangkan kebaikan. Melalui peristiwa ini Tuhan, dibangkitkanlah api pertobatan.
Dibangkitkanlah iman kami semua, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan ketika Engkau datang kedua kalinya. Kuatkan iman jemaat Tuhan GP Lembah Kasih yang ada dimanapun, yang saat ini sedang melihat Facebook ini, yang saat ini sedang melihat media sosial ini, yang sedang melihat Instagram ini, apapun Tuhan bentuknya. Kami percaya Engkau menjamah mereka, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini kami akan kembali tidur. Kami yang berdoa nanti Tuhan, terus berikan kekuatan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga terjadi suatu pemulihan yang luar biasa untuk kota kami Tahu Bali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Tetap semangat, tetap kita menjadi satu kesatuan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.